Nah, itu link teh. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Akang Teteh semua. Selamat datang pada diskusi video kita hari ini tentang kesiapan infrastruktur digital untuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Jawa Barat. Saya Almira NDH 11 akan memandu diskusi kita selama kurang lebih 20 menit ke depan. Iya, pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai kondisi khusus Jawa Barat sebagai provinsi yang memimpin dalam transformasi digital di Indonesia. Namun, Jawa Barat ini masih menghadapi tantangan kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Meskipun Jawa Barat telah meraih berbagai penghargaan dalam implementasi SPBE, namun masih terdapat gap yang perlu kita perhatikan dalam pemerataan akses digital. Provinsi Jawa Barat ini di satu sisi memiliki prestasi gemilang seperti Kota Bandung yang meraih indeks Smart City tertinggi nasional. Namun di sisi lain masih ada beberapa daerah-daerah atau kabupaten lainnya yang masih mengalami masalah konektivitas. Oke, baik, mungkin saya perkenalkan dulu ya Kang Teteh yang akan menjadi tim pembahas diskusi hari ini. Ada Kang Alendra, Kang Yudit, Kang Misbahul, dan Teh Medina. Baik, mari kita mulai dengan paparan dari Kang Alendra. Mungkin ya, mangga Kang dipersilakan. Terima kasih, Teh Almira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. teman-teman atas kesempatannya. Jadi ya kita diskusi aja nanti ya. Saya juga ada beberapa bahan pemaparan nanti mangga didiskusikan di sanggah kalau ada yang salah gitu ya. Jadi berdasarkan data dari yang saya cari, memang Jawa Barat ini menunjukkan pola paradoks ya antara pencapaian era digital yang gemilang dan tantangan yang masih ada sebetulnya. Jawa Barat itu sendiri memiliki posisi strategis sebagai provinsi dengan infrastruktur data center terbesar kedua setelah DKI Jakarta berdasarkan sumber dari DCI Indonesia, H2 Data Center Campus di Karawang dengan kapasitas hingga 600 megawatt. DCI Indonesia telah membangun kompleks data center hyperscale H2 di Karawang yang menempati area seluas 791 hektar dengan kapasitas total hingga 600 megawatt, menjadikannya salah satu fasilitas data center terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini infrastruktur data center di Jawa Barat tersebar di beberapa lokasi strategis. Selain di H2 kampus di Karawang, ada juga di DCI H1 kampus di Cibitung yang menawarkan 85.000 meter persegi ruang lantai dengan 5 data center dan 4 rute fiber. Menurut sumber dari Baxtel DCI Indonesia Facilities Overview. Lalu di Bekasi ada NTT Global Data Center Jakarta 3 dengan kapasitas 18.000 meter persegi dan dayanya 45 megawatt dengan beban IT-nya. Namun distribusi infrastruktur ini masih sangat timpang. Lebih dari 94% kapasitas data center masih terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan sekitar yang mencakup sebagian Jawa Barat bagian utara seperti tadi Bekasi, Cibitung, dan Karawang. Ini menurut sumber dari Mordor Intelligence. Jadi eh, sangat timpang, masih belum tersebar secara rata gitu. Lalu dari sisi fiber optik, Jawa Barat dilalui oleh backbone Palaparing bagian barat yang memiliki tingkat utilisasi 69%, lebih baik dibandingkan wilayah tengah dan timur di Indonesia. Konektivitas fiber optik berkualitas tinggi tersedia di koridor Jakarta-Bandung dan wilayah-wilayah industri seperti Karawang, Bekasi, Cibitung. Tantangan yang dihadapi adalah kesenjangan antara akses antara wilayah industri dan pedesaan. Nah, ini tantangan utamanya. Harga lahan di Bekasi dan Karawang naik 2 digit pada 2024 karena 74% pasokan diserap oleh pembeli data center. Berdasarkan sumber dari Modern Intelligence juga, Indonesian Data Center Construction Market 2024. Kondisi ini menciptakan digital divide, em, digitalisasi yang tumpang tindih di dalam Jawa Barat sendiri. Wilayah yang dekat
koridor industri Jakarta-Bandung memiliki akses internet berkecepatan tinggi. Sementara daerah-daerah pedesaan kayak Sukabumi, Cianjur, dan wilayah selatan Jawa Barat masih menghadapi keterbatasan. Ini yang saya sebut dengan tadi digital divide, ketimpangan digitalisasi antara daerah satu dengan daerah lain. Em, Lalu Rural ICT Camp 2024 yang digelar di Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, menunjukkan bahwa masih ada wilayah dengan akses internet terbatas. Nah, ini yang masuk juga tadi dengan pembahasan digital divide tadi. Investasi infrastruktur data center di Jawa Barat terus meningkat dengan PT Disia Indonesia yang baru saja membuka fasilitas Iwan Tier 4 berkapasitas 18 megawatt di Jakarta Pusat pada Desember 2024. Jadi saya menyoroti bahwa ada ketimpangan digital ya antara Jawa Barat daerah satu daerah tertentu seperti tadi Karawang, Bekasi, Cibitung dengan daerah Jawa Barat lainnya. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Masih di mute Teh Amira. Baik, terima kasih Kang Alendra atas pemaparannya. Berarti pembangunan infrastruktur data center di Jawa Barat ini memang sudah pesat ya, namun masih sangat terkonsentrasi di wilayah industri Jakarta, Bandung. Jadi lebih dari 94% kapasitas masih terpusat di Jakarta. Sementara wilayah pedesaan seperti Sukabumi, Cianjur, dan Jawa Barat masih menghadapi keterbatasan akses internet. Selain itu juga ada faktor harga lahan industri yang melonjak akibat permintaan data center yang makin memperlebar kesenjangan ini. Sehingga tantangan utama tetap pada pemerataan akses dan pengurangan digital divide di Jawa Barat itu sendiri. Mungkin ada Akang Teteh yang ingin menanggapi atau menambahkan. Tidak ada ya, mungkin lanjut aja ke Kang Yudit. Mangga Kang Yudit dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum. Suaranya terdengar nggak, teman-teman? Ya, terdengar. Eh, ya, baik. Terima kasih Teh Almira atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan ya data-data temuan yang saya temui berkaitan dengan implementasi SPBE di Jawa Barat, gitu ya. Baik, di Provinsi Jawa Barat sendiri ya, berdasarkan data ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam indeks SPBE. Ini berdasarkan data yang saya temukan di portal Jawa Barat itu sendiri dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa indeks SPBE Pemprov Jabar itu naik dari 3,37 di tahun 2023 menjadi 4,41 di tahun 2024. Indeks SPBE pemerintah Provinsi Jawa Barat naik signifikan dari 3,37 menjadi 4,41 pada tahun 2024. Peningkatan ini menempatkan Jawa Barat dalam kategori memuaskan. Dan prestasi gemilang ini dicapai oleh Kota Bandung ya, yang meraih dua rekor sekaligus. Ini berdasarkan sumber dari portal Pemprov Jabar juga bahwa Bandung Smart City memiliki indeks 3,93 dan SPB indeks 4,59. Kota Bandung mencapai indeks Smart City tertinggi nasional sebesar 3,93 dan indeks SPB tertinggi untuk tingkat kota sebesar 4,59. Pencapaian ini menjadikan Kota Bandung sebagai benchmark ya di Indonesia ini sebagai implementasi SPB di tingkat kota. Lalu beberapa pemerintah daerah lain di Jawa Barat juga meraih predikat memuaskan yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, dan Kota Depok. Hal ini menunjukkan persebaran pencapaian yang cukup baik di berbagai tipe wilayah, kabupaten industri seperti Karawang hingga kabupaten agraris seperti Sumedang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendapat pengakuan nasional dengan menerima Digital Government Award tahun 2023 untuk kategori penerapan layanan SPBE berdasarkan data dari Pemprov Jabar. Penghargaan ini diberikan bersama dengan provinsi-provinsi lain seperti Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Menurut saya ini inovasi yang menarik ya, untuk implementasi teknologi blockchain di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan teknologi blockchain pada aplikasi e-pensiun dan sistem informasi aparatur Pemprov Jabar lainnya. Namun pencapaian ini belum merata ya berdasarkan data yang ditemukan. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah seperti Bandung, Bekasi, dan Karawang yang memiliki infrastruktur memadai mampu memberikan layanan SPB dengan tingkat kepuasan masyarakat di atas 85%. Sementara daerah pedesaan di Sukabumi, Cianjur, dan wilayah selatan Jawa Barat masih menghadapi tantangan. Permasalahan yang sering dijumpai di daerah dengan infrastruktur terbatas antara lain seperti loading aplikasi yang lambat akibat bandwidth terbatas, lalu ketidakstabilan koneksi yang menyebabkan gagal unggah dokumen, dan inkonsistensi ketersediaan layanan. Di beberapa kecamatan yang terpencil seperti itu, masyarakat masih harus melakukan perjalanan ke ibu kota kabupaten untuk mengakses layanan SPB yang memerlukan koneksi stabil. Dari sisi internal ASN, pelatihan dan adaptasi teknologi berjalan cukup baik ya di tingkat profesi dan kabupaten kota, namun masih ada tantangan di tingkat kecamatan dan desa. Untuk program peningkatan literasi digital ASN telah dilaksanakan secara bertahap dengan hasil yang bervariasi tergantung lokasi dan usia pegawai. Eh, saya kira koordinasi antara instansi di Jawa Barat juga menunjukkan perbaikan ya dengan adanya penandatanganan bersama peningkatan indeks SPB dan peningkatan kualitas serta presentasi respon aduan masyarakat melalui SP4N lapor seperti itu. Ini berdasarkan data yang diproduksi oleh Pemprov Jabar itu sendiri. Mungkin sekian paparan dari saya. Saya kembalikan kepada Teh Almira. Terima kasih. Baik, Kang Yudit, hatur nuhun atas pemaparannya. Jadi kesimpulannya itu Jawa Barat mencatat kemajuan yang cukup besar ya dalam SPBE dengan indeks naik ke kategori memuaskan dari penghargaan nasional serta inovasi seperti blockchain di layanan publik ya. Namun tetap tantangan itu masih ada berupa kesenjangan antara perkotaan yang maju dengan pedesaan yang terkendala infrastruktur ya, dan serta literasi digital ASN sehingga pemerataan tetap menjadi tantangan utama gitu ya. Baik, Akang Teteh mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi. Kalau tidak ada, Mangga lanjut kepada Kang Misbahul. Dipersilahkan Kang Mangga. Ya, terima kasih Teh Almira dan juga akan Teteh semuanya ya. Di sini saya coba apa ya berdiskusi gitu mengenai analisis kebijakan digital di Jawa Barat. Dari perspektif kebijakan, Jawa Barat menjadi kasus menarik karena bagaimana kebijakan tersebut dapat menghasilkan pencapaian yang luar biasa ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Alendra dan juga Kang Yudit ya. Jadi sudah menghasilkan pencapaian luar biasa, namun juga menghadapi tantangan kompleks dalam pemerataan akses ya, akses digital. Nah, berdasarkan data dari portal Jawa Barat dan Master Plan Jabar Smart Province, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan Master Plan yang merupakan kerangka komprehensif transformasi digital. Kemudian Master Plan ini menjadi dasar pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi di seluruh wilayah Jawa Barat. Jadi harapannya semua wilayah di Jawa Barat ini sudah dapat terintegrasi. Kemudian keberhasilan kebijakan lainnya adalah pertama peningkatan indeks SPBE dari yang semulanya 3,37 menjadi 4,14 dalam 1 tahun, menunjukkan strategi implementasi yang sistematis. Kemudian kedua, yakni inovasi teknologi seperti blockchain yang diterapkan pada sistem kepegawaian menunjukkan visi jangka panjang untuk keamanan data. Namun di samping pencapaian-pencapaian tersebut terdapat beberapa tantangan struktural ya yang seperti yang telah dihimpun oleh Rural ICT Camp pada tahun 2024.
Secara nasional 13% desa di Indonesia ini belum terkoneksi internal di internet maksudnya. Nah, di Jawa Barat ini terutama di wilayah pegunungan dan pesisir selatan tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Landra dan juga Kang Yudit. Nah, Jawa Barat ini masih terfokus di daerah-daerah sekitar Jakarta ya, tadi seperti Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, karena mungkin itu menjadi salah satu daya tarik investor ya, dari tarik investor untuk meningkatkan industri di daerah tersebut. Namun dalam sisi kebijakan, berdasarkan master plan tadi ya, perlu pemerataan. Jadi perlu juga fokus pengembangan tidak hanya di daerah Jabodetabek dan juga Kota Bandung dan sekitarnya atau Bandung Raya, diperlukan juga kebijakan khusus untuk wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, terluar di Jawa Barat seperti daerah pesisir Jabar Selatan, daerah pegunungan dan sekitarnya gitu. Jadi daerah Sukabumi atau Cianjur. Kemudian ada beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa diusulkan diantaranya adalah dana alokasi khusus atau DAK digital untuk Jawa Barat, bagian selatan dan timur. Kemudian yang kedua adalah implementasi shared infrastruktur model antar kabupaten dan kota. Jadi kabupaten kota yang sudah maju bisa berbagi gitu, berbagi infrastruktur dengan melakukan skema kerjasama regional. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kebijakan insentif untuk operator telekomunikasi yang berinvestasi di daerah non komersial atau bisalah model CSR seperti itu ya. Yang keempat, penguatan program Universal Service Obligation atau USO khusus untuk daerah Jawa Barat dengan minimal 100 Mbps termasuk di desa desa yang tadi termasuk di daerah 3T sehingga bisa mengintegrasikan data-data yang ada. Kemudian yang terakhir, yakni adalah pengembangan Jawa Barat Digital Hub yang tidak terkonsentrasi di koridor utara, tapi juga mengembangkan sub-sub di wilayah Jabar Selatan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, akan tetes sekalian ya, terutama mengenai kebijakan infrastruktur digital di Jawa Barat. Saya kembalikan ke moderator Teh Almira. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Kang Baco atas paparannya. Eh, jadi yang saya tangkap di sini mungkin untuk menjawab tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital itu perlu adanya kebijakan ke depan untuk menekankan pemerataan akses digital melalui DAK khusus, model infrastruktur bersama, serta mungkin insentif operator di daerah non-komersial ya. Mungkin ada tambahan dari Akang Teteh atau tanggapan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke Teh Medina. Mangga dipersilahkan Teh. Iya, baik. Terima kasih banyak, Teteh, Teh Almira, kesempatannya. Dari tadi saya dengar ya, Bapak-Bapak, Kang-Akang, semua jelasin dari berbagai perspektif gitu ya, Kang. Nah, sekarang mah saya minta izin buat ngejelasin dari sisi saya yang sebagai eh, apa pemikiran-pemikiran dari masyarakat lah gitu, atau perasaan-perasaan masyarakat terkait dengan eh, apa digitalisasi gini lah pokoknya ya. Nah, jadi memang benar ya tadi kata akang-akang, kata teteh gitu, bahwa kan memang di Jabar ini udah masuk smart AS, smart city segala macam, terus juga banyak penghargaan kayak gitu ya Kang Teteh ya. Cuman memang nggak semua, sayangnya tuh nggak semua tempat itu bisa masuk ke situ. Kayak tadi mungkin Sukabumi beberapa kali disampaikan ya, Sukabumi nggak masuk, terus beberapa tempat lainnya nggak masuk. Nggak masuk dalam artian tidak bisa memperoleh fasilitas yang sama seperti di kota-kota besar kayak di Bandung mungkin seperti itu. Jadi memang kondisi yang dihadapi itu di pedesaan gitu ya, bahkan di eh, di ujung-ujung lah, ujung-ujung Jawa Barat tuh masih susah gitu untuk dapat
mendapatkan transformasi digital gitulah pokoknya. Jadi kayak tadi disebutin mungkin di Sukabumi itu kan mendapatkan sebagai lokasi Rural ICT Camp 2024. Kenapa sih harus di Sukabumi gitu kan? Ya karena memang di wilayah ini tuh ngalamin blank spot gitu, blank spot konektivitas internet, di mana masyarakatnya kalau butuh internet tuh harus ke tempat lokasi-lokasi tertentu atau di waktu-waktu yang tertentu biar koneksinya itu lancar, biar bisa dapat akses internetnya itu baik seperti itu. Mungkin eh, bapak-bapak di sini sesuai dengan data-data yang ada, saya mah yang ngalamin misalnya gitu. Nah, sementara kan kalau di Kota Bandung mah kan indeks SPBE-nya udah 4,59 ya, Pak Yudit ya. Tadi tentang SPBE gitu. Nah, kalau di desa mah Betul. kan stabil aja susah gitu, Pak. Nggak bisa gitu. Nah, terus juga dampaknya jadi kerasa meskipun pemerintah membuat gitu ya aplikasi SPBE gitu kan dengan teknologi blockchain seperti e-pensiun, siap jabar gitu, tapi tetap eh, sulit gitu untuk mengakses hal-hal itu gitu. Jadi memang jadinya petugas di kecamatan seringkali harus melakukan perjalanan ke kabupaten yang jauh untuk dapat untuk bisa mengakses hal-hal yang membutuhkan koneksi internet secara stabil. Terus juga contoh konkret lainnya juga eh, kayak mengakses aplikasi kepegawaian provinsi yang sudah menggunakan blockchain yang tadi disebut-sebut oleh Kang Bacul ya Kang ya, kalau nggak salah ya. Ya, Nah, ya itu Teh. juga kan perlu koneksi internet yang cepat, yang stabil gitu. Sedangkan di tempat yang terpencil-terpencil ini tuh cuman 1 sampai 2 Mbps gitu, yang harusnya bisa cuman 1-2 menit atau sampai maksimal 10 menit beres, kita tuh butuh berjam-jam bahkan bisa sampai besoknya tuh nggak selesai gitu. Istilahnya kasarnya di saat di kota-kota di yang urban itu bisa sambil eh apa rebahan gitu ya mainin menggunakan akses. Di sini mah kita mah harus jalan dulu kemana. Itu yang jadi apa ya? Jadi keresahan kita lah gitu kurang lebihnya gitu. Terus juga pendidikan juga kedampak Kang sama Bapak Ibu semuanya. Jadi kayak program digitalisasi pendidikan itu nggak bisa secara merata di tempat kami. Meskipun data BPS Jawa Barat itu ada setiap sekolah itu dikasih internet, tapi ya nggak semuanya juga bisa belajar secara digital gitu, nggak kayak di mungkin di kota-kota mah kan udah pakai laptop semua gitu ya, di kita mah boro-boro laptop kan, pakai HP aja kadang susahnya minta ampun gitu. Seperti itu. Terus juga kesehatan juga sama ngadepin tantangannya. Ada eh, program telemedicine gitu ya, dikembangkan oleh pemerintah. eh, Cuman memang jadinya pakai misalnya video call, mungkin apa ya kayak Halodoc gitu mungkin ya, kurang lebih gitu. Kan nggak semuanya kita bisa gitu buat akses internet aja susah. Yang ada sakitnya nggak sembuh-sembuh juga sama, mendingan ke dokter gitu. Jadi memang nggak rata kalau di pedesaan gitu kurang lebihnya kayak gitu terus tapi memang eh, tidak bisa menyalahkan atau ya menyalahkan eh, sepenuhnya pemerintah dan segala macam karena kan memang ada kesenjangan ya Bapak Ibu ya Kakang Teteh gitu ada kesenjangan. Ada juga upaya dari pemerintah gitu upaya yang dilakukan kayak misalnya yang tadi rural rural ICT 2024 gitu yang memang berusaha untuk bisa mengoptimalkan eh, apa penggunaan internet gitu di kota-kota terpencil seperti itu atau di sekolah-sekolah lah kurang lebihnya. Terus juga apa eh ya adalah setidaknya perhatian gitu dari pemerintah-pemerintah untuk bisa em, membantu kami gitu meskipun memang belum bisa 100% optimal dilakukan seperti itu. Jadi eh ya harapannya mah bisa terus dikembangkan gitu ya dari segi eh, pemerintah walaupun sudah dilakukan eh, selalu pembaruan seperti itu. Gitulah kurang lebih
Teteh Almira gitu ya atas kesempatannya. Makasih udah diberi kesempatan untuk berbicara. Turnuhun. Nah, sama-sama Teh Medina, terima kasih juga atas perspektifnya dari masyarakat yang merasakan ya Teh ya. Jadi memang masih ada beberapa masyarakat yang masih mengalami kendala akses internet yang masih terbatas ya Teh ya di beberapa daerah terutama di eh, Jawa Barat yang terluar gitu mungkin ya Teh ya. Iya, baik. Ada Akang Teteh yang akan menanggapi atau menyampaikan menyampaikan tanggapannya. Kalau tidak ada, saya lanjut ke penutup aja ya. Terima kasih Akang Teteh semua atas diskusi yang sangat mencerahkan tentang kondisi unik Jawa Barat ini. Mari izinkan saya untuk merangkum rekomendasi strategis berdasarkan diskusi kita hari ini. Jadi, Jawa Barat telah menunjukkan pencapaian luar biasa dengan indeks SPBE provinsi. Eh, Bandung meraih indeks Smart City 3,93 dan SPBE 4,59, serta infrastruktur data center kelas dunia di Karawang dengan kapasitas 600 megawatt. Namun, kesenjangan kesenjangan itu masih menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah. Untuk jangka pendek, mungkin rekomendasi strategis untuk Jawa Barat itu implementasi Mobile Digital Service Unit untuk daerah terpencil dan program subsidized connectivity untuk instansi pemerintah di wilayah non-komersial. Manfaatkan excess capacity dari H2 kampus untuk mengembangkan data center di wilayah selatan. Kemudian untuk jangka menengahnya mungkin pembentukan Jawa Barat Digital Equity Fund senilai 100 miliar rupiah per tahun dan pengembangan subhub digital di Tasikmalaya dan Sukabumi, serta program Twin City antara daerah maju dan tertinggal untuk transfer knowledge. Sedangkan untuk jangka panjangnya itu transformasi Jawa Barat menjadi model digital province dengan pemerataan sempurna di mana pencapaian seperti Bandung dapat direplikasi di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Hmm, baik, mungkin sampai sini saja diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah menjadi tim pembahas diskusi kita hari ini. Semoga diskusi kita hari ini memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan bagi Jawa Barat untuk apa ya? Untuk menjadi smart governance gitu ya. Eh, Baik, saya akhiri diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. matur nuwun Terima teh. kasih Teh Kang Nuwun Teteh atos. Almira. sekalian semuanya.